Swastiastu. Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda kali ini dalam Bisnis Bali News. Dan ini Bisnis Bali News yang luar biasa karena saya hadir di tengah-tengah hari ulang tahun BPD Bali yang ke-58. Dan saya sudah bersama Dirut BPD Bali, Bapak Nirman Sudarmo, dan juga Komisaris Utama dari BPD Bali, Bapak Ide Bagus Anomre. Nah, kita akan berbincang-bincang 58 tahun Bang pembangunan daerah Bali ini seperti apa dan apa kira-kira ke depan, dan tentu kita akan kontekskan juga dengan kondisi COVID-19 yang menghantam perekonomian, yang menghantam pariwisata dan otomatis menghantam perekonomian Bali. Seperti apa kesiapan dari BPD Bali untuk tetap menjaga optimisme ekonomi Bali. Kita langsung dengan Pak Dirut dulu. Om Swastiastu, Pak Dirut. Om Swastiastu. Mungkin 58 tahun usia yang sudah cukup dewasa sekali, Pak Dirut. Mungkin bisa menyampaikan kepada pemirsa perkembangan terakhir kondisi BPD Bali ini, apakah semakin strong atau dalam kondisi COVID terutama ini. Silakan Pak Dirut. Terima kasih pemirsa Bali TV dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, tidak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih pada khususnya pemegang saham Bank BPD Bali, dan yang kami banggakan juga nasabah loyal yang pada kesempatan yang berbahagia hari ini menonton siaran Bali TV. Bahwa Bank BPD Bali di usia yang ke-58 sampai dengan posisi bulan Mei 2020, perkembangan aset telah mencapai di posisi 25,2 triliun, dana pihak ketiga di angka 21,3 triliun, kemudian kredit 18,4 triliun dengan porsi kredit produktif yang kita salurkan pada masyarakat kurang lebih hampir 42% dari total kredit yang ada. Sehingga kita sebagaimana visi dan misi fokus pada UMKM pun kita share-nya posisi di atas 37% dari ketentuan regulator minimal 20%. Dan pada kesempatan berbahagia hari ini kami mengajak rekan-rekan pengusaha dan juga masyarakat umum tetap menjadi nasabah loyal dan mengajak masyarakat lainnya yang belum berbank di Bank BPD Bali. Dan secara rasio-rasio keuangan kita masih di posisi sebagaimana ketentuan dari regulator, baik itu likuiditas maupun tingkat kesehatan yang dinilai oleh OJK dalam posisi 2. Dan ke depan di tengah pandemi COVID-19 kita berusaha untuk tetap eksis dan bisa memberikan layanan new normal. Kalau di Bali ya era baru lah, tatanan era baru, baik dari segi layanan maupun dari sisi mekanisme transaksi. Karena kita sudah mempunyai layanan transaksi non tunai seperti mobile banking, internet banking, kemudian QRIS, kemudian termasuk kita juga punya layanan untuk pengajuan proses restrukturisasi kredit secara online. Kemudian nantinya sudah kita buatkan untuk pengajuan kredit juga secara online, pembukaan rekening tabungan juga secara online. Dan kami dari sisi teknologi menjaga security dengan baik, sehingga nantinya dana yang ditempatkan oleh masyarakat Bali di Bank BPD Bali kita jamin aman, dan Bank BPD Bali termasuk bank yang dijamin oleh LPS. Itu mungkin yang ke depan. Untuk yang kita optimalkan adalah orang kredit usaha rakyat. Karena di tahun ini kita sebenarnya ditargetkan kurang lebih 1 triliun 59 miliar. Namun di tengah COVID kemarin sampai dengan Maret sebenarnya sudah tercapai di angka 360 miliar. Tapi kita fokus pada sektor produksi dalam arti luas, sehingga sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah Provinsi Bali, Nangun Satkerti Loka Bali, pemberdayaan ekonomi masyarakat, UMKM dan koperasi dan lain-lain. Dan juga bersinergi dengan lembaga keuangan
yang ada di Bali, baik LPD maupun Bank Perkreditan Rakyat. Baik, ini kan COVID-19 ini kan sangat luar biasa dampaknya. Dan ulang tahun yang ke-58 ini apakah ada hal khusus yang kemudian dikaitkan dengan bagaimana mengantisipasi dampak COVID? Ada strategi-strategi yang mungkin akhir 2019 sudah diatur, kemudian tiba-tiba berubah gara-gara COVID? Ada nggak ya seperti itu, Pak? Kita sebagaimana regulator dalam rencana bisnis bank sudah menyusun di akhir tahun 2019. Namun sebagaimana ketentuan regulator bahwa bank mempunyai kesempatan untuk melakukan revisi terhadap rencana bisnis bank, di mana rencana bisnis bank yang kita buat ini menyesuaikan dengan kondisi faktor eksternal dan menyesuaikan dengan tatanan era baru sebagaimana yang ada, dan porsi kedepannya kita harapkan bisa memperkuat terhadap ketahanan pangan yang ada di Bali, termasuk UMKM pada umumnya. Jadi menjaga ekonomi Bali gitu ya. Baik, saya ke Pak Komisaris Utama. Sebagai saya kira masyarakat memahami bahwa fungsi dari komisaris itu kan melakukan pengawasan ya terhadap. Nah, bagaimana dengan momentum COVID-19 dan ulang tahun yang ke-58 BPD ini? Apakah ada lebih kuat lagi diawasi atau seperti apa, atau malah dilonggarkan supaya bisa lebih bergerak? Gimana di jajaran komisaris Pak untuk pengawasan ini? Silakan. Baik, pemirsa Bali TV yang berbahagia, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu pemegang saham karena secara terus-menerus memberikan dukungan yang luar biasa kepada kami pengurus dan seluruh manajemen Bank BPD Bali, sehingga Bank BPD Bali bisa berbisnis dengan baik. Di tengah COVID-19 ini merupakan sebuah tantangan yang luar biasa bagi perusahaan untuk menghadapi segala kesulitan-kesulitan. Tadi Bapak Dirut sudah menyampaikan program-programnya. Kami dari Dewan Komisaris itu mempunyai tugas, mempunyai tugas untuk satu, memastikan bahwa di era COVID-19 ini tata kelola tetap berjalan dengan baik. Good corporate governance yang terdiri dari 11 poin itu kami pastikan tidak ada yang dilanggar. Walaupun dalam kondisi pandemi, tetapi tata kelola harus tetap berjalan dengan baik. Nah, itu yang kami awasi. Nah, yang kedua itu adalah risiko. Karena risk ini juga sekarang meningkat. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas semua meningkat. Sehingga tugas kami dari Dewan memastikan bahwa 8 risiko itu semua termitigasi. Risiko itu tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dihindari. Risiko itu yang bisa dilakukan adalah dimitigasi. Bagaimana cara memitigasinya? Lakukanlah identifikasi risiko secara baik. Nah, tugas yang ketiga itu adalah compliant. Kami harus memastikan bahwa Dewan Direksi itu melaksanakan seluruh bisnisnya komplit dengan aturan, baik itu aturan internal maupun aturan eksternal. Aturan eksternal itu ada peraturan Menteri Keuangan, kemudian ada dari BI, ada dari OJK, ada dari peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Kami harus memastikan itu bahwa aturan-aturan itu telah dilaksanakan. Jangan beralasan karena ada COVID lalu kita tidak komplit dengan aturan. Perbankan adalah sebuah industri yang sangat full regulated. Artinya semua diatur. Kita tidak boleh keluar dari aturan itu. Apakah itu berarti ketika masa pandemi COVID ini yang kita tidak tahu akan berakhir, justru pengawasan itu harus dilakukan lebih ekstra keras berarti, Pak? Betul. Jadi kami harus melakukan pengawasan secara lebih intens lagi. Tetapi dalam rangka pengawasan itu kami tidak melakukan pengawasan membabi buta, kacamata kuda, watchdog itu enggak. Kami berlaku sebagai strategic business partner. Sebagai partner yang bersifat strategik untuk melaksanakan tugas yang keempat. Apa itu? Memberikan nasihat, memberikan masukan, memberikan saran, memperlihatkan kondisi makro yang ada, kondisi mikro, keadaan nasabah,
karena yang bisa melihat seperti itu adalah yang berada di luar direksi, supaya helikopter view. Jadi kami bisa melihat keseluruhan. Nah, setelah melihat keseluruhan, itulah yang kemudian kami sarankan kepada direksi, harus seperti ini, harus seperti ini, mitigasinya seperti ini, resikonya seperti ini, dan seterusnya. Karena tugas kami sebagai Dewan Komisaris itu adalah di fondasi. Kalau ada namanya transformasi BPD, fondasi inilah yang harus dikuatkan. Apa itu? Governance, risk, compliance, dan corporate culture. Nah, budaya kerja ini yang harus terus-menerus kita kuatkan dengan cara memberikan nasihat, saran, perbaikan. Nah, selama ini itu semua sudah berjalan. Sudah berjalan ya. Dan begitu COVID-19, kami harus bekerja lebih keras lagi, membantu direksi untuk menjaga sustainability bisnis. Ya. Harus berlanjut ini. Baik. Nah, jadi semua tindakan-tindakan corporate plan yang sudah dilaksanakan oleh direksi harus sustain, dan untuk bisa sustain kami yang mendampingi. Nah, jadi seperti itu. Baik. Kalau selama ini jajaran direksi sudah cukup bekerja maksimal dalam penilaian dari Dewan Komisaris sampai usia yang sekarang ini 58. Kita bicara next. Selama ini sudah bisa dikontrol dengan baik. Ya. Tadi itu nggak pernah nakal gitu. Baik-baik saja gitu. Jadi kalau sampai umur 58 ya, mulai dari pendiri, kita bergerak dari pendiri. Pendiri itu kesulitnya luar biasa. Ada 7 pendiri. Nah, tadi sudah ada fotonya yang kemudian digambar. Direksi memberikan penghargaan yang luar biasa kepada pendiri. Tidak lupa dengan sejarah. Tidak lupa dengan sejarah. Jas merah kata Bung Karno ya. Kami sangat mengapresiasi itu. Nah, itu tantangannya kan luar biasa. Begitu dari generasi ke generasi kan tantangan berbeda-beda ya. Sampai dengan tantangan pada saat ini direksi Pak di era sekarang itu memang selama pengamatan kami telah melaksanakan apa yang kami sarankan. Karena panduannya ada, apa itu? RBB, Rencana Bisnis Bank. Rencana Bisnis Bank yang sudah diketok pada awal tahun 2020 sudah kami setujui, sudah lapor ke OJK, itu yang menjadi panduan. Seberapa komplain direksi terhadap rencana bisnis bank yang sudah kita sepakati. Sudah on the track gitu. On the track. Mengenai hasil, ya kan ada faktor intern dan faktor ekstern yang mempengaruhi. Faktor intern itu adalah budaya kerja, governance, risk, compliance. Faktor eksternal ya ada COVID-19 sekarang. Tidak bisa kita kendalikan. Yang kita bisa lakukan adalah menyesuaikan terhadap kondisi ini. Baik. Itu. Dan selama ini direksi sudah baik ya Pak? Sudah baik. Jadi nggak nakal Pak ya? Nggak berani nakal. Buktinya indikator-indikatornya cukup sehat ya Pak ya? Ya. Pak Dirut, kalau kita sepakati tantangan yang kemarin saya juga sempat berbincang dengan tokoh-tokoh perbankan mengatakan belum pernah ada di Bali menemukan kondisi seperti COVID sekarang ini. Kalau dulu krisis ekonomi masih agak mendingan katanya, tapi ini sangat luar biasa dampak itu terhadap ekonomi. Nah, gimana Pak Dirut? Apakah tetap optimis bisa melalui ini, badai ini, atau perlu dukungan juga dari nasabah dalam bentuk seperti apa? Kami tetap optimis. Tetap optimis ya. Tatanan era baru, pasti Tuhan tidak akan terus memberikan cobaan, pasti memberikan. Seperti pepatah Cina Pak, gembok itu dibuat pasti ada kuncinya Pak. Tuhan pasti akan memberikan jalan Pak. Ya, ini bagian dari kita kembali ke titik nol. Mungkin ada hal-hal tertentu yang kemarin kita harus lakukan perubahan-perubahan dari sisi protokol kesehatan, kemudian segmentasi, debitur dan lain-lain. Ini yang kita harus lakukan, perubahan tatanan, dan kita sejalan juga nanti koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan juga provinsi sebagaimana rencana pembangunan jangka menengah panjang yang disusun dan juga perubahannya kan disesuaikan dengan hal tersebut. Baik. Jadi sudah melihat ada peluang-peluang. Baik, kita sudah berada di bagian akhir ini, 15 menit ternyata terasa. Saya berikan kesempatan Pak Komisaris dulu untuk ada closing statement Pak Komisaris terhadap mungkin kepada masyarakat, kepada pemegang saham, apa yang menjadi harapan ke depan bagi BPD supaya lebih tangguh, lebih kuat, karena kan ini bagian dari menjaga perekonomian Bali juga. Silakan Pak. Baik, kepada Bapak-Bapak dan Ibu pemegang saham, kami ucapkan terima kasih atas dukungannya selama ini sehingga Bank BPD Bali bisa berkiprah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Bali.
sesuai dengan misi Bank BPD Bali adalah menjadi bank yang kuat, kokoh, terpercaya dalam penyaluran kredit produktif serta berkontribusi terhadap perekonomian regional. Nah, itu visinya. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada pemegang saham karena telah memberikan dukungan secara terus-menerus dan tidak henti-hentinya. Baik. Kemudian kepada masyarakat, di tengah kesulitan ini, Bank BPD Bali tetap menjadi konsultan, tetap menjadi mitra bisnis yang setia di saat sulit, apalagi saat senang. Nah, ini sekarang saat sulit. Tetap akan Jadi setia ya. Baik. tetap harus menjadi mitra kerja. Baik. Kalau ada kesulitan, silakan datang ke unit kerja yang terdekat, konsultasikan kesulitan apa, untuk kemudian dicarikan solusi bersama-sama. Oke. Karena antara nasabah dengan bank itu ibarat ikan dengan kolamnya. Bank itu kolam, kalau ikan nggak bisa. Kalau ikan tidak ada kolam, nasabah tidak ada bank, tidak bisa juga. Nah, saling sekali ya. menguatkan. Baik. Jadi untuk ke depan, mari nasabah Bank BPD Bali kita atasi masalah ini. Kami dari direksi dan Dewan Komisaris akan tetap selalu mendampingi. Baik. Terima kasih. Pak Dirut, ada yang mau disampaikan Pak sebagai pada nasabah terutama stakeholder siapapun yang mungkin berkaitan dengan Bank BPD? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Komisaris Utama, ucapan terima kasih pada pemegang saham yang sudah memberikan support, dan yang terpenting saat ini adalah nasabah Bank BPD Bali dan masyarakat Bali. Mari gunakan produk dan layanan Bank BPD Bali, karena keuntungan yang diperoleh dari Bank BPD Bali akan kembali lagi kepada masyarakat melalui pemerintah daerah dalam bentuk dividen yang selama ini nilainya begitu besar yang bisa diberikan untuk pembangunan di Bali dalam rangka Nangun Satkerti Loko Bali. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Dirut, terima kasih Pak Komisaris Utama dan jajaran direksi mungkin dia yang sudah memberikan statement, kemudian pernyataan-pernyataan yang saya tertarik tadi. Dalam kondisi seperti ini, perbankan, masyarakat, nasabah harus bekerjasama, mencari solusi, tidak saling menyalahkan. Karena badai ini adalah badai kita bersama, kita harus melaluinya bersama. Demikian, terima kasih. Selamat ulang tahun buat BPD yang ke-58, semoga semakin jaya. Dan demikian bisnis Bali News kita. Saya ucapkan terima kasih. Selalu saya tutup dialog-dialog saya dengan semoga badai ini segera berlalu. Om Santi Santi Santi. Om.